Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam sarapan rohani yang bisa menyegarkan dan menjadi kekuatan yang selalu baru tiap pagi. Pada pagi hari ini saya akan mengambil satu judul, menjaga kesehatan mental. Di dalam dunia akhir-akhir ini, kenyataan hidup yang sedemikian keras, dunia yang keras, dunia juga penuh dengan persaingan di semua usia, di semua umur. Anak-anak sebagai seorang pelajar, mahasiswa, kita sebagai pekerja, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, semuanya hidup di dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita mau belajar tentang menjaga kesehatan mental. Kita memiliki satu kekuatan yang besar, yaitu pribadi Tuhan Yesus, untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Saya membaca di dalam Kamus Besar, arti mental health atau kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial seorang. Jadi kondisi kesejahteraan psikologis, psikis manusia, emosi manusia, dan sosial, keadaan sosial manusia. Itu yang harus kita jaga supaya kita menjadi satu pribadi yang sehat, memiliki mental yang sehat. Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebetulnya kita layak untuk sehat. Kita berhak untuk sehat. Kenapa? Karena kita itu memiliki otoritas di dalam Kristus. Kita akan baca dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku, Yesus berkata demikian, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena kita itu adalah pengikut Kristus, otomatis kita juga menerima otoritas tersebut. Kita itu anak-anak Tuhan. Kita memiliki juga otoritas. Jadi kepadaku, kepada yang ngasih, juga diberikan satu kuasa. Ya, kita memiliki satu kuasa. Kita mau pakai kuasa yang Tuhan berikan untuk menghadapi setiap keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu semua ada. Anak-anak semua ada dalam keadaan dunia yang tidak baik-baik saja tersebut. Sehingga kita harus menjaga kesehatan mental kita. Beberapa bulan terakhir saya melihat berita banyak anak-anak yang putus asa. Bukan hanya anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala keluarga, pekerja, banyak yang putus asa. Berarti kalau mereka putus asa, berarti kesehatan mentalnya terganggu. Keadaan kondisi kesejahteraannya terganggu. Psikisnya, emosinya, dan sosialnya terganggu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menaruh rasa percaya, iman di dalam Yesus, maka otoritas itu ada. Kita mau pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan, otoritas kuasa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Kita harus menyadari sesuai dengan ayat firman Tuhan, Ayub 22 ayat 28. Ayub 22 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama. Ayub 22 ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ada banyak tekanan, ada banyak masalah, ada banyak rintangan di saat kita mau menuju kepada satu tujuan kita, menuju sesuatu goal setting yang sudah kita buat. Tetapi kita harus menyadari, apabila engkau memutuskan untuk berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menerangi, menyinari jalan-jalanmu. Kita menyadari itu.
sehingga kita menjaga kesehatan mental kita. Kalau melihat dunia, putus asa. Kalau melihat dunia, takut. Kalau melihat keadaan dunia, khawatir. Kalau sudah khawatir, berarti kesehatan mental kita sudah terganggu. Bapak Ibu, kita akan teruskan bagaimana supaya mental kita sehat. Resep andalan, menaruh rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Ada otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan ayat yang pertama tadi dalam Matius 28 ayat 18. Kita pengikut Kristus, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita mau naruh rasa percaya tersebut. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita akan baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di saat kita memiliki kekuatan baru, ada kasih. Berarti hubungan kita dengan sesama, sosial kita dengan sesama manusia, ada pembaharuan. Otomatis kesehatan mental kita juga akan terjaga. Bukan roh ketakutan. Berarti roh apa, Bu? Bapak Ibu semuanya? Roh apa berarti? Roh kekuatan yang dari Tuhan. Cas kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki rasa percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban itu akan kita terima dari Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru. Kita belajar untuk yang kedua, supaya mental kita sehat. Kita percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya dalam Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat emas ya. Yesaya 41 ayat 10. Ini yang tidak lupa, tidak boleh dilupakan ya. Semua ayat tidak boleh dilupakan, tetapi ini sangat selalu saya ingat Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di saat kenyataan dunia yang porak-poranda, mengkhawatirkan, menakutkan, kita punya janji firman yang memberikan janji ini selalu ya dan amin. Tinggal kita taruh rasa percaya kita bagaimana. Di saat mental health kita, kesehatan mental kita sudah mulai kacau dengan kekhawatiran dan ketakutan. Janji firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan akan kita peroleh bersama. Dia sang pembuat mujizat. Bisa, asal kita percaya. Menjaga kesehatan mental, menaruh rasa percaya dengan Tuhan. Percaya janjinya ya dan amin. Tidak pernah terlambat menolong. Dan pagi ini, kita akan menghadapi hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita keluar dari kamar kita, setelah kita keluar dari rumah kita, setelah kita keluar dari pintu gerbang kita. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tapi satu yang kita tahu, kita mau taruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memegang tangan kita, tangan kanan kita, dan membawa kemenangan di dalam perjuangan hidup kita.
Satu ayat lagi dalam Mazmur 42 ayat 12. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seringkali kita bertanya dalam diri kita tentang segala hal yang boleh terjadi atas hidup kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Segera kembali kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semuanya, keselamatan kita sudah ada yang tanggung jawab, yaitu Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan otoritas, kuasa yang kita bisa pakai di saat kita menghadapi segala hal, segala tantangan yang menekan jiwa kita, yang membuat kesehatan mental kita terganggu. Bapak Ibu, kesehatan mental yang baik itu memungkinkan kita bisa melakukan segala hal dengan baik. Kita bisa mengatasi tekanan hidup, kita akan bisa menyadari potensi apa yang bisa kita lakukan. Tuhan, aku ini bisa lakuin apa untuk Tuhan, untuk sesama manusiaku. Kalau mental kita sehat, kita akan bisa menemukan apa yang harus aku lakukan untuk sesama manusiaku, untuk Tuhan. Kita juga akan bisa produktif kalau mental health kita sehat. Kita akan bisa melakukan yang terbaik, produktivitas tinggi. Kita juga bisa berkontribusi untuk komunitas kita. Kita masing-masing punya komunitas, punya kelompok pelayanan, kelompok pekerjaan. Kita punya komunitas sendiri-sendiri. Pada saat mental health kita baik, bagus, sehat, maka kita bisa berkontribusi, bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kelompok kita. Dan itu menjadi impian kita, menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau memancarkan kasih Tuhan. Kalau mental health kita baik, sehat, kita sehat mental, maka kita bisa lakukan itu. Juga tentunya kita akan bisa membuat keputusan sehat, benar. Berikutnya, kita bisa membangun hubungan dengan sesama manusia, terlebih membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Resep di atas segala yang kita bicarakan, yang kita baca, menaruh rasa percaya kepada Tuhan, Sang Penolong, Sang Pembuat mujizat, yang bisa melakukan segala hal untuk hidup kita. Saya sebagai seorang pendidik, pekerjaan saya hari-hari ini sedang bergumul. Tuhan, berkati saya secara pribadi dulu dengan mental yang sehat, karena saya mau mendidik anaknya orang yang sudah dipercayakan di sekolah, supaya apa yang saya berikan, saya sudah nikmati lebih dulu kesehatan mental yang datangnya dari Tuhan, sehingga bisa memancarkan kasih Tuhan kepada mereka, setiap anak didik saya. Itu adalah harapan, impian, dan kepercayaan saya. Saya mau taruh rasa percaya kepada Tuhan untuk saya bisa berjalan dari hari ke hari memiliki rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita mau percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita mau pakai otoritas kuasa yang dari Tuhan. Kita mau percaya, menaruh rasa percaya kepada Tuhan untuk kita memilih pilihan hidup sehat mental, untuk kita bisa menjadi murid-murid Tuhan dan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.